Seri pendidikan orang tua. Membantu anak percaya diri. Ayah dan bunda, percaya diri adalah salah satu faktor penting dalam hidup anak. Tidak hanya berpengaruh pada pencapaian prestasi, sikap percaya diri juga berperan besar terhadap kemampuan anak melihat dirinya sendiri. Ayah dan bunda memiliki peranan penting dalam menumbuhkan sikap percaya diri pada anak. Salah satunya adalah dengan percaya pada proses belajar dan kemampuan anak. Pengalaman sukses anak akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Menumbuhkan motivasi dan sikap percaya diri pada anak dapat dibantu dengan memberikan pujian yang spesifik. Apa arti percaya diri? Percaya diri adalah yakin bahwa dirinya dapat atau mampu melakukan sesuatu. Dasar dari menumbuhkan sikap percaya diri adalah anak perlu merasa aman dan nyaman atas dirinya. Apa manfaat percaya diri bagi anak? Yang pertama, dapat bersosialisasi atau menjalin pertemanan. Anak senang bertemu dengan teman baru. Bagi mereka, teman dapat memberikan pengalaman berbeda. Kedua, dapat melihat diri secara positif. Anak dapat menilai kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Ketiga, siap menghadapi tantangan. Anak mampu memaksimalkan kemampuan dirinya untuk menghadapi tantangan. Misalnya, anak ikut pemilihan menjadi calon ketua kelas karena kemampuannya berani mengeluarkan pendapat dengan baik. Bagaimana ciri-ciri anak yang percaya diri? Yang pertama, fokus pada kelebihannya dan berusaha mengatasi kekurangannya. Keinginannya untuk sukses tinggi, sehingga anak berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Kedua, berani mengambil risiko. Anak suka akan tantangan dan berani mencoba hal baru. Ketiga, berani mengakui ketika belum paham. Anak sangat percaya pada kemampuan dirinya, karena itu mengakui bahwa ia belum paham tidak mengganggu harga dirinya. Keempat, terus belajar dan pantang menyerah. Anak percaya pada proses belajar, termasuk ketika mengalami kegagalan. Apa yang menyebabkan anak menjadi tidak percaya diri? 1. Memberikan julukan negatif pada anak. Misalnya ketika anak sering tersandung atau suka menjatuhkan barang, orang tua memberi julukan si anak ceroboh. Kedua, selalu berprasangka negatif pada anak. Misalnya, ketika anak akan mencoba kegiatan baru, orang tua langsung meragukan kemampuannya. Masa sih kamu bisa? 3. Banyak melarang anak. Melarang anak untuk melakukan kegiatan karena terlalu khawatir. 4. Bereaksi berlebihan ketika anak salah. Reaksi marah atau panik yang membuat anak jadi takut mencoba lagi. 5. Memaksa anak melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Misalnya anak usia 5 tahun dipaksa untuk dapat duduk dan belajar selama 2 jam. 6. Tidak memberikan anak peranan dan tanggung jawab di rumah. Anak selalu dibantu untuk melakukan pekerjaan rumah karena orang tua tidak yakin akan kemampuan. 7. Hubungan orang tua dan anak yang kurang menyenangkan. Misalnya jarang ngobrol dan bermain bersama anak. Bagaimana peran orang tua untuk membantu anak percaya diri?
Yang pertama, menumbuhkan motivasi. Motivasi sebagai usaha yang dilakukan anak untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kemauannya. Anak lahir dengan motivasi dari dalam dirinya. Orang tua berperan untuk mengembangkan motivasi dalam diri anak, bukan memupuk motivasi dari luar dirinya. Motivasi untuk melakukan sesuatu yang didorong dari luar diri anak, misalnya karena hadiah atau sogokan, tidak membentuk kemampuan dan perilaku anak yang baik. Motivasi dalam diri anak adalah perilaku yang didorong dari dalam diri anak itu sendiri. Contoh, kakak tidur tepat waktu malam ini karena tidak mau bangun terlambat besok pagi. Motivasi dari luar diri anak adalah perilaku yang didorong karena adanya hadiah atau kepuasan dari luar dirinya. Contoh, kakak mau tidur tepat waktu malam ini karena ibu menjanjikan memberi es krim besok. Kedua, bijak memuji anak. Poin A, fokus kepada kepuasan dari dalam diri sendiri. Contoh, kamu sudah mengecek ulang semua jawabannya. Kalau jawabannya benar, pasti hasilnya akan lebih baik dari kemarin. B, dilakukan secara spontan. Contoh, kelihatan PR-mu banyak, tapi kamu tekun sekali mengerjakannya. C, memuji usahanya, bukan hasilnya. Contoh, ibu senang melihat kamu terus mencoba mengerjakan PR sendiri, padahal susah ya nak. D, memuji dengan tulus, tidak ada pesan tersembunyi. Contoh, wah, kakak menepati janji, selesai mengerjakan PR tanpa ibu ingatkan. Bukan, tumben mengerjakan PR. Ada maunya ya. E, memberikan pujian yang spesifik. Contoh, tulisanmu rapi sekali. Ketiga, kritik anak dengan cara yang baik. A, sampaikan spesifik kesalahannya, bukan pribadi anak. Contoh, mainanmu berantakan. Bukan, malas banget sih kamu. B, dengarkan dan terima perasaan anak. Contoh, habis main, capek ya, masih harus merapikan mainan lagi. C, gunakan kata seandainya. Gunakan kata seandainya untuk menunjukkan efek positif di masa mendatang. Contoh, seandainya kamu merapikan mainanmu setiap habis main, gampang mencarinya ketika ingin dipakai lagi. D, bantu anak memahami. Kesalahan harus diakui, bukan dihindari, tetapi diperbaiki. Contohnya, mama dan tante dulu juga sering berantem ketika mainan hilang. Akhirnya kita hias kotak mainannya. Karena kotaknya bagus, kita jadi senang merapikan mainannya setelah main. Keempat, mendukung kemampuan anak. Memberikan kesempatan pada anak untuk banyak mencoba kegiatan baru sesuai dengan minatnya. Menyediakan fasilitas agar anak dapat menyalurkan kemampuannya. Misalnya karena anak suka melukis, ibu membelikan alat lukis. 5. Memberikan pilihan dan waktu. Memberikan pilihan artinya memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya, saya kerjakan tugas dulu atau pergi dengan teman ya. Kemudian, memberikan waktu artinya orang tua menghargai dan membuka kesempatan pada anak untuk melakukan proses belajar. 6.
menjalin hubungan yang menyenangkan. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga rasa percaya diri anak tumbuh. Kegiatan bermain dan bercanda yang dilakukan bersama secara rutin dapat mempererat hubungan. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara.